Dari piano ini sendiri terdiri dari body, frame, dan mekanis. Dia bekerja itu sendiri-sendiri. Jadi kalau body itu menopang keseluruhannya ini, sedangkan frame ini tujuannya untuk menahan dari tekanan dari senarnya. Jadi supaya kalau zaman dulu tekanan tensi senar ini tidak sampai sekencang ini. Makanya zaman dulu tidak ada besi. Jadi untuk apa namanya, dengan tekanan yang model yang sekarang itu ada tambahan frame-nya ini. Frame itu yang ini besi nih, frame. Tulangannya. Kerangkanya ya. Jadi kalau dari frame-nya ini itu dari tekanan nanti untuk dari menahan dari tensionnya dari senarnya ini. Nah, di bawahnya itu yang paling penting itu ada sisi yang paling mekanis. Bisa dibuka. Dari mekanis ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian komponen terpentingnya itu ada 4 bagian. Satu tooth, kedua itu namanya stutter. 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 STUTR. Stutter. Ini. Oh, ini stutter. Bagian yang ketiga hammer. Yang keempat itu damper. Fungsi dari tooth itu kan fungsinya untuk apa namanya, mengungkit dari stutternya ini supaya stutternya ini dia bergerak maju. Jadi ini saya bukakan antara perbedaannya seperti ini. Saat kita pencet, dia terhubung dari tooth itu naik ke atas sampai nanti dia posisinya apa namanya, stutternya itu naik, dia nendang hammernya. Saat nendang hammernya itu dia kena senar, itu yang menghasilkan bunyi. Sedangkan bunyi sendiri itu pengaruhnya ada 3: hammer, senar atau string, soundboard dan bridge. Soundboard Dan bridge jembatan. Jadi satu sama soundboard. Oh, ini. Soundboardnya yang Soundboard yang kuning ini, kayunya itu. Jadi bagian papan bawahnya itu. papan bawahnya itu 3 bagian itu terpenting yang membuat jadi suaranya itu bagus tidaknya itu tergantung dari kualitas dari bahannya itu sendiri. Bahan yang dipakai untuk soundboard itu bukan kayu asal kita pakai kayu yang sembarangan kita pakai, terus jenis kayunya itu enggak khusus, jenisnya itu kayu siprus yang dipakai. Sedangkan maple itu buat untuk yang bridge-nya. Jadi ada 2 bagian yang terpenting itu. Nanti saat masuk ke senar itu kan dibagi menjadi 2. Yang satu namanya diskan. Diskan. Oh, diskan. Diskan. Diskan, betul. DISCAN, diskan. Penyanyi yang atas ya. Yang satu tuh yang bass. Dibagi jadi 2. Jadi bass sama diskannya itu yang membedakan, dan komposisi setiap piano itu berbeda-beda tergantung dari ukurannya. Nah, itu. Ini kalau seperti ini berarti deskannya ya. Mulai dari sini. Iya. Karena Pembedanya itu bagian bassnya itu ada uliran tembaganya untuk bass. Sedangkan kalau yang untuk nada diskannya itu tanpa uliran bass, itu senar baja polos. Terbagi jadi itu. Nah, Kalau di beda-beda ini kan yang paling banyak piano dibuat itu kan di Jepang, sama kalau yang kayak Yamaha sama Kawa itu sama di Indonesia. Iya kan? Iya. Di Indonesia punya itu kayunya dari Indonesia atau dari Jepang? Kayu yang dipakai, yang diproduksi di Indonesia itu jenis kayu yang dipakai di Indonesia cuma kayu bodinya saja. Itu yang asli dari Indonesia. Tapi untuk soundboard sama kayu mechanical-nya ini masih asli dari Jepang. Oh, begitu. Jadi cuma yang membedakan itu ada 3 bagian. Satu itu di bagian buat di Indonesia ya. Itu frame-nya ini, senarnya sama body. Di luar itu masih dari Jepang. Cuma di sini dirakit.
kira Enggak. kawai. Enggak. Enggak ya. Sekarang untuk kayunya pun nggak ada di sini soalnya masalahnya. Enggak tumbuh. Nggak tumbuh di sini. Oh, Untuk citrus kayu, dan citrus sama maple. Maple-nya untuk yang mana tadi ya? Maple itu untuk mechanical-nya ini. Oke. Itu sama ini. Itu maple. Kalau citrusnya itu buat tools-nya ini sama songbird-nya. Nah, bagian yang paling terpenting orang tuh kadang tidak menganggap suaranya kok kadang ada pertanyaan kenapa piano kok cepat false. Itu ada dua sebab sebetulnya. Sebab pertama itu karena biasanya itu dari tuningnya itu tidak rutin. Jadi biasanya itu kan ada standarnya 440 biasanya. Belum yang nada itu tidak pernah, biasanya orang tidak pernah menaikkan sampai nada itu standar sampai segitu. Jadi nadanya biasanya di stem itu nadanya turun di bawah. Saat kita naik ke nada itu sampai ke 440, asalkan naiknya lebih dari 10 sen, itu wajib diulang. Soalnya kenapa? Karena dia begitu ditarik sampai 440, otomatis dia keregangannya itu tidak stabil. Tensinya tidak stabil, dia akan balik lagi. Itu yang menyebabkan false. Yang terpenting yang kedua, ini kan masuk namanya pin block. Di dalam sini itu ada kayu. Namanya pin block. Nah ini pin untuk mengaitkan dari senarnya ini. Kalau pin blocknya itu sudah tidak kuat, otomatis untuk menahan dari tekanan dari senarnya itu tidak mampu. Jadi biasanya untuk stem seperti ini, kita akan jangkan gini, dia akan balik lagi. Itu yang membuat steman itu gampang berubah. Yang ketiga itu faktor cuaca. Dalam arti misalkan kita pernah ngadain acara outdoor, kita pasang di ruangan terbuka, itu kita stem. Itu bila kita kena panas, itu otomatis nadanya akan cepat turun. Tapi kalau udaranya tinggi, dia malah naik. Makanya kita tadi bilang saat ini kena AC, dia misalkan nanti kalau di stem itu nadanya gampang naik, dia gampang berubah. Naiknya kan otomatis tidak bisa seragam, naik bareng gitu enggak. Kadang ada yang berapa sen, ada yang berapa sen itu yang jadi piano itu false. Kalau di luar kan biasanya kita nggak ada pakai AC kebanyakan, jadi itu ngikutin udara luar. Kalau di Indonesia sebentar AC, habis itu kalau udah selesai dimatiin kan dia turun. Dia jadi panas cuacanya, habis itu nyalain lagi dia turun lagi, naik lagi. Itu berarti kan lebih cepat untuk dia turun. Yang membantu cepat turunnya itu asal piano ini selalu stabil dalam range standarnya. Jadi tidak sampai lebih dari 10 sen atau kurang dari 10 sen. Kalau itu maksudnya satuan apa ya? sen itu jadi gini, kita terangkan. Ini tak visualisasikan ya. Nah, secara omongan kan susah saya jelas gitu. Saya visualisasikan. Soalnya mungkin bagi orang awam itu kan tidak terlalu paham juga. Jadi contoh seperti ini. Ini yang kemarin sudah tahu. Nah, ini kan ada tertulis minus. Dia minus berapa? minus 12. Nah, minus berapa ini? Jadi kelihatan. Jadi harusnya itu kan nadanya seperti ini. Contoh ini. Iya. Cuman kalau alat gini itu kan tidak bisa untuk patokan 100%. Akurasinya nggak bisa sampai 100%. Kurang lebihnya seperti, tapi balik lagi kalau stem tetap harus pakai telinga. Nah, akurasinya contoh ini ibarat aja sudah mendekati ya, kita buka. Sedangkan satu tuts itu terdiri dari 3 senar. 3 senar itu dengan nada yang sama, tidak boleh kurang atau lebih dari 1 sen pun. Makanya kenapa kok stemmer itu tidak boleh 100% pakai alat gini, karena akurasinya tidak bisa yakin 100%. Nah, suaranya kan jadi kayak gini.
terasa Iya. beda ya atau sama? Enggak, tak ulang lagi ya. Ini yang sudah sustain tapi ini sama yang belum. Ada yang Kelas. Iya. bisa ngerasain? Jadi nadanya harus sampai jadi satu. Nah, kenapa tadi ada pertanyaan satuannya apa kan gitu. Jadi modelnya itu persen seperti ini. Jadi nek misalnya aku turun dari itu membuat piano itu tidak stabil, dalam arti stabil untuk steman. Cara kalkulasi sen-nya itu Hmm? itu bukan hertz-nya kan? Bukan. Kalau hertznya Bukan itu pakainya frekuensi. ini 440-nya. Itu settingnya beda lagi. Oh, jadi sen-nya itu artinya gimana ya? Jadi ya, hampir sama kayak hertz. persenan. Enggak, jadi mirip kayak hertznya juga sebetulnya. Oh. Cuman kalau hertznya itu kalau patokannya itu untuk bagian 440-nya itu. Jadi nadanya frekuensinya. Iya. Jadi frekuensinya istilahnya kan ini frekuensinya. Iya, iya. Misalkan A440 misalkan A440 ini kan kurang nih Iya. 37 Uh-huh. berarti otomatis dia kurangnya kurang lebih 10 lah kita ngomong ini A10. Oh, berarti nanti kalau itu jadi 0, atasnya jadi 440 gitu? Iya. Contoh Oh, seperti ini. ya, cara kalkulasi sen-nya bagaimana ya? Maksudnya? Cara keluar nomor tadi kan A437 itu kan berarti kurang 3 doang kan. Mm-mm. Nah, itu kok sen-nya jadi 10 kan gitu tadi. Terus kayak gini. Kok nggak kena serangan, kok nggak kena 440 gitu kalau dijumlah? Iya. Enggak gini. Nah, paham saya. Bukan berarti kalau A40 B-nya 440 bukan. Enggak, tadi kan ini kan coba pencet A4. Ah. Ini Nah, satu sama dulu ya. ya. Jangan disamain dulu. Biar kelihatan bedanya. Satu aja nih. Ini yang belum. Iya. Nah, ini kan 436. 436, tapi sen-nya minus 12. Tuh. 435 sen-nya minus 18 tadi kan. Tuh. Ini kan 435 kan, Mm-mm. 435. Jadi sennya itu untuk akurasinya nolnya itu istilahnya kayak apa namanya getaran dari pianonya ini naiknya kurang berapa? Contoh misalkan ini gitar ya 440 misalkan. Kalau 39,3 cuman ini kan apa namanya pergerakannya cepat sebetulnya kurangnya itu dari ininya sebetulnya. Nah, misalkan 39 minnya kan min 1 contoh sih ini Tapi bukan berapa nah, kayak contoh misalkan ini nah, kalau cepat 35 minusnya kan 15 iya. berarti kan ngurangi dari 40 nya itu 440 dikurangi 33 Itu kan 43 harusnya kan cuma 5 5 doang. 5 doang. Maksudnya? oh maksudnya Cara dari matematika. ininya maksudnya Iya. jadi sennya itu sebetulnya ini buat apa namanya komanya ini dari komanya ini buat Heeh. ngatur apa namanya getaran ini supaya dia bisa persis untuk sampai ke Oh, nol itu jadi tapi- bukan karena si posisinya 440 dia turunnya harus itu Nggak ada Nggak rumusnya. ada Coba rumusnya lagi. Nah, ini yang di sebelah kiri untuk apa? itu oktavnya jadi misalkan ini kan oktav keempat Oh, misalkan aku oke. mencet ke sini dia oktav ketiga oktav kedua jadi menunjukkan oktavnya sebetulnya cuman kayak gini tuh nggak bisa dibuat 100% buat patokan Ya, stem akurasi contoh ya. misalkan kayak gini yang tadi tak ini sekedar contoh aja Iya. ini sudah ya ini tak buat sama
yang seperti tadi. Itu beda lagi. Harusnya sebetulnya piano itu kan tengah itu kan patokan kan oktav yang tengah. Jadi saat stem yang semakin ke atas itu nadanya harusnya pitch-nya naik sedikit, persennya itu naik paling tidak 1 sampai 2 sen. Kalau dibuat standar flat itu kalau di chord itu biasanya kayak false, kayak nggak bisa gitu. Jadi harusnya naik. Kalau dibuat misalkan kalau ke bawah malah turun dikit. Iya. Dia turun. Nek misalkan itu disamakan, itu kalau Iya. dibuat chord itu jadi ini tidak bisa pas. malah nggak harmoni. Iya, Iya. nggak bisa harmonis. Nah, Nggak bisa tapi pas. untuk tahu kan tadi kan kalau hanya berdasarkan pendengaran tadi B-nya memang lebih bagus gitu kan. Nah kita udah tahu dia standarnya segitu gimana? Ya, Sehingga makanya misalnya kita tes kalau- dari satu tusnya ini aja, dari A440-nya ini. Contoh misalkan ini. Misalkan ini sudah 440, Oke. ya kan? 440. Itu misalkan disamakan, misalkan kayak gini. Ini udah sama nih. Ini sama. Ini nggak sama. Ini kan belum sama sini. Tinggal di chord aja. A-nya berapa misalkan ini sebetulnya kan belum stem semua. Nah, misalkan A-nya itu sudah sesuai dengan false, berarti ini asalkan ininya sudah 440 berarti ya hampir semua pasti sudah berarti 440. tetap ada satu not awal yang yang jadi Jadi patokan ya, jadi patokan. A-nya itu, A440-nya itu ya. Soalnya kalau zaman dulu itu kan pakainya kan garpu talang. Iya. Nah, betul. Itu kan frekuensinya kan Masa tertulis nggak kan pakai kayu, Mas? A440. Ada sih. Ada. Ada. Aku masih- Lah, nah saya pakai ini kan tidak bisa saya visualisasikan. Menerangkan ini kan lebih Iya. susah. Makanya kenapa saya pakai sumber ini kan tujuannya supaya saya visualisasikan. Nah nanti nek saya tahu itu dari ini 440 atau enggak pasti kan nggak Iya. tahu. Cuma bisa dengar sendiri ya. Yang bawah makin rendah ya, Bu. Aku di otakku kebalikannya, yang bawah makin tinggi, yang atas Enggak. makin rendah. Enggak, Kebalikannya ya. kebalikan. Oh, Jadi iya, kalau iya. atas itu semakin Iya, semakin berarti tinggi. kayak gini ya. Semakin tinggi, kalau bawah itu semakin rendah. Jadi tidak bisa flat standar. Iya. Tidak bisa. Aku tahu nggak standar, cuma aku lupa. Jadi yang nada tinggi itu lebih tinggi, kalau yang bawah dia lebih bawah. Makanya kenapa kalau stang itu tidak boleh pakai cemur semuanya. Kalau dibuat kayak flat kayak gitu, nanti kalau di chord itu harmonisasinya pasti kurang. Seperti itu. Jadi yang kalau main A yang bawah sama A yang atas tuh bedanya Beda. Itu hampir kurang lebih 1 setengah. Hah? 1 sampai 2 sen. 1 sampai Oh, 2 2 sen. sen. Itu apa namanya itu Bukan setengah nada. bukan. Sampai Kalau segitu. setengah nada ya nanti Jauh. jauh sekali. Oh iya. Tapi istilahnya kayak ini main di sini, Iya. main di sini. Kan seperti itu nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini cuma karet biasa. Mau beli di online. Ini aja. fungsinya untuk Jadi gini Untuk fungsinya stopin. itu Stop ini ini ya. kan ada 3 nih. Ada 3 kan? 3. Jadi Nggak nek misalkan aku mau Fiksasi aja. stem 1, kalau ini masih ikut bunyi kan itu kan mengganggu suaranya. Mengganggu ya, nanti Maka ngeredam itu gitu ya. di mute dulu. Nanti kalau ini sudah ketemu, tinggal nanti senarnya disamakan dengan senar yang tengah ini disamakan, mau yang pakai kanan dulu atau kiri dulu boleh. Seperti itu. Iya. Nah, kalau banyak kan yang jadi karatan, ini udah karatan kalau karatan sih, kalau ini masih normal ya, pasti ada lah. Namanya besi itu pasti ada korosi dikit-dikit itu pasti ada. Nah, misalkan dikit, asal nggak sampai dia karatnya itu kayak ngembang. Jadi mau istilahnya gini, misalkan dari ukuran diameternya ini 0,09 misalkan, sampai kayak dia berkorosi sampai dia mengembang lebih dari ukurannya itu yang bermasalah. Kalau cuma sekedar bercak atau itu pun tidak masalah. Itu cuman kebanyakan orang itu tidak tahu ini senar itu sudah diganti atau belum. Ini masih enggak, itu kan masih kan kadang masih orang awam. Contoh ini kelihatan. Jadi kebetulan ada yang diganti. Ini. Nah, Oh ini iya, diganti. kelihatan beda ya. Kelihatan beda. Dari segi ukuran juga kelihatan beda. Walaupun warna mungkin kurang lebih mirip sama. Silakan Ini. lihat dulu. Ini. Oh. Ya beda ya. Kebetulan ada itu.
Kenapa sih senar piano mahal banget mas? Kenapa gitar murah mas? Yang mana dulu kalau yang itu kan ada lebih mahal bass ya, ada Kalau kopernya. lebih mahal itu karena itu dari bahan dasarnya sendiri satu itu memang sudah mahal. Berbeda dengan bahan dasar yang dipakai dari piano. Itu berbeda. Terus cara buatnya itu kan bisa di custom sebetulnya kalau piano itu ada alatnya. Itu kadang ini buat senar piano itu nggak bisa langsung sekali itu saja jadi. Kebetulan bisa sekali jadi bisa. Kadang bisa diulang nggak jadi suaranya kurang bagus itu juga harus diulang. Orang misalkan ibunya beli sama saya senar misalkan untuk custom kan senar ini misalkan. Aku nggak bisa langsung. Nah, misalkan aku custom satu itu udah tidak jadi, otomatis kan aku tidak beli dua. Aku beli lagi punya karena tidak jadi. Ya karena faktor seperti itu juga bisa. Terus satu bahan dasarnya memang mahal. Tahun berapa waktu itu ya? Tahun 90, karena udah 300-an atau apa? Ya itu berarti yang mahal sing jual. Iya. Bandel ya berarti ya. Sing mahal sing jualnya zaman segitu belum nyampe lah. Belum nyampe. Sekarang misalkan cuman kecil gini pun yang satu pun ada yang 180 atau 200. Cuman kalau sampai zaman ini sampai segitu ya berarti ya. Iya. Kemahalan. Kalau tuning bloknya yang di bawah sudah Nggak kuat itu bisa diganti. jadi ada opsi tergantung kita lihat misalkan ada kasus misalkan stem bloknya terus tim bloknya udah nggak kuat dilihat dulu kayunya itu pecah nggak masih dalam arti masih utuh nggak? Misalkan dia sudah pecah otomatis ya kita ganti tim bloknya kayunya ini bawah ini tapi misalkan kayunya dibuka nggak pecah tapi karena lubangnya yang sudah mulai aus karena itu sudah aus itu ada dua opsi. Opsi pertama kita oversize dari ukuran dari pinnya. Oh iya. Nah, yang kedua itu dengan sistemnya itu lubangnya ditutup dengan jenis kayu yang sama, dilubangnya kecil. Tapi kalau yang di pinnya jadi lebih besar ininya ntar kena ya dia punya enggak langsung kena frame. Jadi piano itu itu nggak langsung kena frame. Jadi besarnya piano ini itu masih ada ring kayunya. Jadi misalkan ini di oversize pun itu masih ada ring kayu jadi tidak langsung kena ke frame-nya ini. Masih aman. Jadi misalkan terbesar pun tidak akan sampai kena ini. Karena dia masih ada ring dari kayunya ini masih ada. Jadi tidak sampai oversize-nya tidak sampai sebesar itu. Jadi misalkan ukurannya ini sudah lebih besar lagi ya tinggal nanti di oversize dia ukurannya berapa dimasuki lagi jadi dengan senar itu dilepas dimasuki pin yang baru itu sudah bisa asal stem blocknya tidak retak ataupun pecah. Kalau yang dampersnya itu kenapa kok kadang-kadang kalau humid dia nggak turun kayak macet di atas? Macet itu ada misalkan kalau dampernya ini misalkan dia tidak mau balik, tidak mau balik kan, tidak mau balik ini misalkan contoh seperti itu ada beberapa penyebab sih. Penyebab utama ini karena lembab kayunya, jadi dia kayak itu kan ada asnya itu kecepit, jadi begitu dia kayunya dia ngembang dia nyepit dari asnya itu, makanya dia tidak mau gerak. Satu itu, kedua nih biasanya ada sesuatu barang yang jatuh yang ada masuk di dalam nyelip itu juga bisa itu yang sering terjadi. Ya, yang ketiga itu biasanya itu kan ada pemberat timahnya itu apa namanya kalau yang piano yang sekarang itu banyak campuran kayak kapurnya tidak 100% timah. Jadi saat kapurnya itu dia mulai kayak apa namanya lepas gitu, jadi dia kayak buat kotoran di dalam situ, jadi dia untuk pergerakannya dia kurang cepat. Biasanya karena itu. Tapi yang penting kalau piano itu semua sak mahal-mahalnya itu apa harganya itu cuman kalau macet itu karena lembab aja kebanyakan. Soalnya terbuat dari kayu. Kalau yang di tutsnya itu kadang-kadang kita bisa mainnya dalam, yang kemarin aku ngomong mau di dalemin mau di itu bedanya bagaimana ini? Jadi cara pembedaannya antara ini dalam enggaknya ini iya kan? Itu terserah yang punya atau maksudnya ukurannya sedalamnya kalau ukurannya itu sebetulnya dari pabrik pun ada sebetulnya tapi setiap pabrik itu beda-beda biasanya beda-beda, tapi balik lagi
ke selera pemainnya itu kadang beda. Ada juga yang suka dia cuma mencetnya sedikit gitu tuh ada yang suka dia main dalam, tergantung dari playernya. gitu. Tapi untuk standarnya sendiri dari pabrik Iya. itu ada. Tapi balik lagi nih, misalkan dari playernya atau pemainnya pengen wah terasa aku main kurang terlalu dalam, ketika saja di dalam bisa. Contoh hal seperti itu. Iya. Jadi nih misalkan dari rangkaian dari mekanisnya kalau standar pabrikannya Bisa ya. bisa just gitu. Sama pencetan kalau di grand piano kan bawahnya ada apa namanya, ada satu kliknya dulu. Kalau di upright piano nggak Nggak ada, karena dia konstruksinya lain. Hmm. Konstruksi mekanisnya itu beda. Karena bentuknya itu berbeda. Karena kalau dari di bagian piano upright itu tidak ada untuk setelan dari ininya, dari stuternya itu tidak ada. Kalau sedangkan di grand itu ada, karena dia bentuknya vertikal dan horizontal, itu yang membedakan. Nah, kayak yang kemarin aku jelasin, kalau di grand mau main Iya. satu not bisa Bisa, legato, iya, kalau iya. saya naik sampai atas sampai separuh turun Turun lagi. lagi. Jadi seperti ini. Kalau Contohnya seperti di upright Itu nggak nggak bisa, bisa. harus naik lagi dulu sampai suaranya hilang. Kalau Jadi dia harus naik dulu, terus habis itu dia turun. Harusnya. Dia dari setelan dari ininya. Kalau di upright itu tidak ada. Cuman orang itu kadang tuh gini, orang tahu nih misalkan ada problem. Sebetulnya piano itu kan yang dibutuhkan itu ada dua, nggak cuma hanya stem tapi ada regulasinya. Regulasi dalam arti itu untuk kita adjust lagi dari sisi mekanisnya, karena pengerjaan mekanis itu kan ada gesekan. Makin lama itu kan bisa makin aus, otomatis pengaruh ke ukuran. Kalau ukurannya dia sudah mulai berubah, otomatis kan kita harus menyesuaikan lagi dari awal. Nah, kebanyakan orang itu tidak paham untuk itu. Taunya ya cuma stem aja. Tapi untuk mengejas lagi untuk mekanisnya, mereka tidak tahu. Jadi sebenarnya cuma orang awam dia tahu ini stem itu di stem, yang cuma di stem. Tapi sebetulnya itu bisa diadjust lagi dari mekanisnya. jadi sama juga kalau lagi dipencet, ini hammernya itu kita sebenarnya dilemparkan ya, Iya. bukan dia naik sendiri pas kita pencet, tapi dia kayak Ada yang tendang tendang ke atas. Jadi berarti ya, kalau sudah kena tendang udah nggak bisa diapa-apain lagi. jadi ya cuman kan Iya. dalam posisinya seperti ini. Iya. Ini kan seperti ini. Cuman ini istilahnya kan ini Hmm. senarnya. Jadi saat kita pencet, ya, jadi kayak nendang gitu. Kan piano ini instrumen pukul sebetulnya. Iya. Iya, instrumen pukul sebetulnya. Nah, ini ada sampai sekarang masih diperdebatkan terus sama orang-orang. Instrumennya jenisnya. Buat suara keras apa suara lembut, apakah cuma kecepatan doang atau ada faktor berat yang bisa? Ada juga sebetulnya. Kalau untuk keras hendaknya ya, Iya, maksudnya ya. Itu kan contoh hal seperti ini. Ada yang ngomong karena ini dilempar maka itu cuma ada faktor kecepatan doang, nggak ada faktor beratnya gitu. Kalau faktor berat enggak? Oh bukan, nggak ada faktor Enggak berat. ada faktor berat enggak. Cuman ada yang namanya bisa adjustnya itu seperti ini. Bisa adjust. Oh dari mana? Tadi nggak kelihatan. Ini nih kalau saya putar ke kanan, otomatis kan dia naik. Tendangannya semakin kuat. Oh, tapi kalau gitu Tapi main kita lembut lebih turunkan. susah. Misalkan contoh seperti ini. Tak buat satu tak kurang. Iya. Nah, kau coba bisa dipencet, dirasakan sendiri.
baliknya itu kecepatannya bisa di-adjust juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena dia cuma pengaruhnya itu biasanya itu dari kecepatannya itu karena kelembapannya itu saja. Oh. Kalau dia lembab, otomatis dia kecepatannya kan berkurang sendiri. Oh. Tapi kalau normal tanpa dia lembab, dia cepat seperti itu. Cuman misalkan sampai mau lebih cepat lagi, otomatis misalkan kita rubah pun, itu kita tambah pemberat di sini kok. Oh gitu. Cuman kan nanti touchingnya saat kita mencet dia lebih berat. Oh gitu. Oh. Nah, makanya itu ada standarnya dibuat seimbang Iya. seperti itu. Jadi kekuatan baliknya cuman ya sebatas itu aja. Jadi tidak ada pengaruh untuk apa dia naiknya satu jas lebih cepat atau enggak itu tidak bisa. Tapi kok aku rasanya cepatnya main di sini dia pencetannya baliknya itu agak pelan sih. Maksudnya kan? Dia kan udah turun, pas baliknya itu kerasanya lebih pelan daripada tangan. Karena tak jas tadi itu atau Enggak. Apalagi yang di bawah, mungkin lembab kali. Kalau lembab pengaruhnya seperti itu. Jadi Jadi kalau bagaimana dia, kalau- jadi kan Gaungnya ada lebih lama gitu ya, Apa? bertahannya, gaungnya maksudnya. Enggak. Bukan, baliknya Baliknya. terusnya. Jadi Kayak kayak alat gitu. kayak istilahnya kayak attack di baliknya itu Delay dia, gitu dia ya. lebih lambat. Itu karena biasanya itu lambat kok. Karena dia kayak istilah gini. Contoh kayak perputaran Iya. misalkan ini diputarkan tanpa hambatan, dengan ada hambatan, itu pasti dia kan pergerakannya Hmm. berbeda. Jadi cara benarinnya itu cuma dibikin nggak lembab aja. Iya. Jadi Oh. contoh tempatnya biasanya kering. Oh. Sering dipakai juga. Kalau Harus di pakai contoh di misalkan humidify. dengan piano dengan yang apa yang sering dipakai dengan enggak itu kan kalau yang enggak pernah dipakai itu kan enggak pernah gerak tuh. Iya. Jadi dia tuh pergerakannya enggak kurang lancar. Oh. Jadi harus sering dipakai juga. Iya. Makanya kenapa piano tuh juga harus paling enggak walaupun udah dipakai main misalkan ada kan Iya. si anaknya mungkin yang main cuma mungkin kuliah di luar negeri atau kan ke piano enggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai nih. Otomatis itu kan enggak pernah dipakai. Walaupun udah dipakai main paling enggak dipencet kok. Nah itu dia. Pergerakannya jangan sampai dia menci. Kurang ada yang mencet. Iya, Iya, aku sering mencet ini. Makanya kalau piano sak mahal sak apanya misalkan tidak dipakai atau tutup rasanya tidak enak. Dari suara pun pasti juga Iya. pengaruh. Kekeringan dari soundboard itu juga pengaruh. Iya. Keringannya. Jadi makanya kebanyakan kalau piano itu sudah jadi sudah bagus itu terus habis itu tidak pernah dipakai. Balik lagi pasti ya, kayak gitu lagi. Ya, coping lagi. Heeh. Harus Diservis lagi ya. Servisnya ya lah. tetap harus dipakai main Iya. juga. Soalnya kalau kayak alat musik akustik dan cuma hanya piano, pori-pori kayu itu pengaruh besar. Kayak biola gitu juga ya. Apa? Kalau sama biola gimana? Sama aja ya. Sama. Biola itu sama. Problemnya juga sama ya. Biola itu kan cuma tidak ada mekanikalnya. Jadi Oke. dia lebih aman untuk masalah pencetannya, tidak mungkin dia balik kan, tidak mungkin karena satu memang tidak ada mekanikalnya. Cuman paling gesekan. Cuman perubahannya itu biasanya jadi suaranya dia agak. Iya. Jadi dia tidak bisa keluar terang. Tapi beda kalau biola yang sering dipakai dia kena getaran. Benar. Apalagi kalau biola itu dengan cat furnace-nya semakin tebal, itu pori-porinya ketutup, itu malah yang jelek. Oh. Makanya kenapa kalau biola yang model mahal itu pasti furnace-nya itu tidak pernah tebal. Furnace-nya pasti tipis. Tipis, Bahkan ya. ada yang pakai furnace alami, tidak pakai furnace yang model kimia yang pakai model yang lebih Iya. kayak ditebel gitu. Itu malah kelihatan bahwa itu di ini permak ya. Ya Mas ya. Iya. Kalau yang asli malah dibiarkan tidak Ya, makanya tidak kalau kayak yang asli itu biasanya cuma pakai pewarna. Oh, alami benar. Biasanya pakai tank oil yang model Iya. alami gitu. Jadi tidak model yang furnace itu. Benar. Oke. Sama seperti ini. sama. Kenapa ini cuma pakai warnanya kelihatan kayu seperti itu juga supaya pori-porinya tidak tertutup. Oh, Supaya benar. akustiknya bisa lebih bagus. Oh, Iya. Mas saya pernah tuh kondisinya main ini grand piano ya sudah dibuka, Mm-mm. rasanya berat sekali, saya nggak bisa dengar apa-apa, tapi suaranya itu bisa orang yang di ujung sana tuh bisa dengar dengan jelas. Kok itu bisa seperti itu akustiknya Mas ya? Kadang akustiknya bisa dari Ruangannya. juga bisa. Kadang ruangan yang modelnya kayak dari sini mengecil. Misalkan contoh seperti ini. Ini kan dari kecil sini, atapnya juga semakin besar. Itu juga pengaruh. Kadang bisa juga seperti itu. Jadi saya sama sekali nggak bisa dengar, maksudnya kecil sekali yang saya dengar, Ah. tapi di sana katanya terang sekali suaranya, jadi kepantul gitu. Iya.
Jadi suaranya itu Oh, kayak cerobong. Ruangannya nggak Bisa peredam dibuat waktu itu. kayak Miss. gitu. Ada peredamnya. Iya. Biasanya dia modelnya kayak cerobong gitu. Latar belakang. Kayak cerobong gitu. Jadi dia suaranya itu di sini Enggak, tidak terlalu. modelnya di situ, Ada yang cuma modelnya seperti ini. nanti Contoh dia dia kayak di model set speaker. sama apa. Speaker yang bagus itu di sini suaranya tidak terlalu jelas memang, tidak terlalu terang. Tapi untuk audiens yang di sana malah jelas terasa. Ini nanti yang bisa jadi. Itu Cuman stres kadang kan, Mas. Kita nggak tahu apa yang kita mainin jadi. Iya, untuk iya. kontrolnya kadang kurang. Oh. Tapi biasanya tidak sampai playernya sampai tidak terdengar juga. Saya sih belum pernah sampai lihat tuh kondisi piano yang seperti itu, belum pernah lihat sih, belum pernah ngerasain juga belum pernah. Jadi saya belum berani untuk itu masalah di pianonya Atau, karena saya oh. kurang tahu. Tapi biasanya untuk itu biasanya itu di ruang-ruangan model kayak studio ataupun yang model itu Itu apa concert namanya? hall memang. Concert hall. Oh. Jadi memang Hmm. biasanya ruangan didesain untuk apa namanya, dia untuk audiens yang di paling belakang itu kedengar gitu lah. Nanti kalau yang audiensnya yang di depan yang kedengar kasihan ya. Iya. Kan kasihan. Biasanya memang didesain seperti itu. Cuman kalau sampai dari pemainnya sendiri tidak bisa dengar ke itu saya belum pernah. Iya, Belum pernah iya. dapat sih. Stres banget. Mungkin ketutup sama apa namanya itu juga saya kurang tahu. Cuman saya belum pernah lihat sih seperti itu. Gitu. Maju lagi ke hammernya. Mm-mm. Kalau hammernya itu kan ada groove-nya kan, kalau sudah, karena kan kalau Oh. selalu pas di Mukul tempatnya gitu. mukulnya, makin baik dalam, makin keras, makin terang suaranya, benar ya? Atau Ini kebetulan hammernya ini masih baru nanti. Hmm. Jadi hammernya ini kan ada mukul senarnya ini. Biasanya nanti itu kan kayak ada jejak senarnya ini. Contoh seperti ini kelihatan 3 titik ini, 1, 2, 3. Ya kan? Oh iya 3 Nah, titik itu ya. ini kalau barusan awal suaranya belum jadi karena dia kepadatannya dia belum terbentuk, jadi suaranya dia lebih cenderungnya deep, Tipis gitu ya. jauh belum. Cuman kalau terlalu dalam juga nggak boleh karena itu menghambat dari apa namanya, untuk pukulan piano ini itu harus kena 3-3 ini kadang bisa menghambat jadi kayak tidak full kena 3. Contoh hal seperti ini, misalkan ini otomatis dia semakin dalam, dia mukulnya itu kadang orang mencet itu kan tidak sampai di apa namanya hitak sampai gitu loh, dia belum nyampe ke dasarnya bekasnya itu dia sudah balik lagi. Itu yang tidak boleh. Nah ini ada kasus lagi yang seperti ini. Contoh misalkan ini kan dia kan mukul kan harus 1 titik, dia balik ini. Kalau hammernya dari posisi center pinnya ini dia goyang gini, misalkan dia bisa ke kanan ke kiri, itu yang nggak boleh. Jadi nanti saat dia mukul dia tidak bisa 1 titik. Nggak tepat gitu ya. Bisa ke kanan, Iya. bisa ke kiri. Iya. Itu yang akibatnya nanti hammernya ini rusak. Makanya kalau misalkan sampai ada piano beli kok sampai center pinnya rusak kan jangan dibeli. Soalnya itu nanti akan lebih cepat apa namanya rusak dari hammernya sendiri. Kita mainnya baru sebentar itu juga cepat rusak juga. Makanya harus teliti untuk saat apa namanya berasal dari center pinnya. Soalnya semua dari mekanis rangkaian mekanis yang terpenting itu di bagian center pinnya sebetulnya. Untuk rangkaian mekanikalnya. Terus misalkan dalam 1 titiknya ini kita pakai terus gitu ya, kalau otomatis kalau terlalu dalam juga tidak boleh. Nanti kita sekat lagi. Sudah sampai terlalu dalam. Tapi misalkan sampai nanti batasnya sudah habis, ya kita tinggal ganti ulang. Kalau karena ini kan tempat buat ngajar, jadi yang dipakai kan tengah-tengah. Yang Itu, pakai ring setengahnya itu. Jadi daerah tengah-tengah sini yang anak kecil sukanya pakainya kan tengah sini. Itu kan makin dipukul kan makin dalam gitu. Yang daerah sini jadi beda suaranya, voicingnya tiba-tiba. Ya nanti makanya ada yang namanya teknik voicingnya itu. Iya. Jadi nanti saat teknik voicing itu dilihat dulu, ini semakin dalamnya sama perbedaan yang tadi pencet itu dalamnya seberapa jauh. Nanti misalkan belum terlalu jauh, itu berarti masih titik aman kok. Tapi misalkan sampai istilahnya kalau dari yang tengah ini sudah terlalu dalam, sini tidak, berarti kan otomatis terlalu jauh ya kalau antara perbedaan untuk yang titik terdalam ini sama titik terdalam yang paling di tengah itu biasanya nanti kita scrub dulu, diratain semua dulu, baru nanti kita voicing.
biasanya bukannya Tusuk. langsung ditusuk aja. Kalau disusuk itu langsung asal ininya tidak terlalu dalam. Oh, gitu. Kalau ininya Oh. sudah terlalu dalam itu tidak bisa. Oh. Harus di-scrub dulu, harus di voicing. Oh, Tapi di nek scrub misalkan lama-lama habis. habis. Ya, sekarang nek misalkan dari scrub pun kan juga titiknya kan sama-sama dalam kok. Misalkan ini titiknya sampai sini, misalkan Iya. sampai berapa mili misalkan, kan Iya. otomatis juga sama aja, ini juga sudah berkurang. Oh. Walaupun kita tidak scrub pun juga ininya titiknya juga sudah mulai berkurang. Tapi kebanyakan yang dilihat cuma dia punya hammernya, apa dampernya juga ada permasalahan seperti begitu? Ada. Kalau dampernya itu biasanya permasalahannya itu dari busanya yang sudah keras, Iya. atau kalau enggak itu apa namanya ini kok modelnya itu kan macam-macam damper itu ada 4 model. Oh. Model damper neck, misalkan pengen lihat seperti ini. Untuk yang paling bentuknya itu kan fake bawahnya. Hmm. Itu damper ya. Oh, itu damper. Untuk yang nomor 2 ini, dia bentuknya itu kan berbeda ini. Dia lebih lancip, dia tidak ada belahannya, dia lebih lancip. Untuk yang ketiga, itu modelnya itu ada itu cuaan di tengah gini. Berbeda lagi. Nanti untuk yang paling anu itu bentuknya kotak. Yang sebelah sini. Itu bentuknya kotak, berbeda. Lah, saat nanti biasanya ausnya ini itu tergantung dari ini kok. Ini contohnya. Nah, bentuknya itu sudah mulai berubah nih. Harusnya itu kan V, sempurna. Tapi ini enggak. Dia bentuknya itu sudah tidak V lagi. Oh, ini kan enggak. Oh iya, Ah. kayak T jadinya. Nah, kayak T. Coba lihat coba. Soalnya kalau kebanyakan dari seri untuk semakin lama otomatis kan dari partsnya itu sendiri juga pasti sudah mulai ada aus, itu wajar. Jadi kalau aus dia Suaranya tidak bisa meredam dari itu bunyinya. Oh. Jadi kayak sustain gitu. Sustainnya kurang sempurna. iya. Ini pas pertama kali pindah bawa ke sini aku pecah, udah aku naikin kok masih Oh, kadang ada pengaruh ruangan juga. Oh, Jadi itu gaungnya itu iya. dari ruangan itu sendiri. Aku pikir aku pakai pedal, aku nggak kakinya nggak pencet pedal kok bisa itu terus karena gaung gitu. dari Iya. ruangan biasanya. Oh. Biasanya kalau gaung dari ruangan itu biasa dikasih ornamen yang bentuknya siku-siku ini, Hmm. itu bisa. Hmm. Atau nek enggak itu sudah mulai kadang kalau kayak di rumah itu ada kursi, ada Iya. macam-macam gitu, ada almari. Itu sudah bisa meredam. Tapi kalau ruangannya masih kosong, Loss itu ya, gaung. masih loss Itu ya. bukan karena lepas dari ininya enggak, Oh, bukan. tapi karena gaung dari ruangannya. Kalau ini cuma kayak Kalau ini sudah gitu mulai aja. apa namanya sudah aus, itu beda lagi kok. Contohnya seperti ini. Cara ngetesnya gampang. Itu gaung dari piano ini sendiri atau dari ruangan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita pencet ya. Ini kan bunyi nih. Kita 1K. Misalkan gini. Kita nek misalkan ragu, kita pakai jari. Kita tutup. Oh ya. Kalau itu masih ada gaung, Heeh. otomatis bukan dari Iya. si pianonya ini, tapi dari ruangannya. Hmm. Tapi nek misalkan kita tutup ini sudah berhenti, kok masih ada gaung, berarti ya dari ruangannya. Tapi misalkan kok ini ditutup, kok dia kok ya ikut berhenti, berarti memang ada masalah di bagian dampernya. Ngetesnya seperti itu. Iya. Cuman biasanya kalau damper itu lebih lama sih, karena dia lebih nggak terlalu kerjanya nggak terlalu berat. Yang terlalu berat itu bagian hammernya itu yang terlalu berat bagiannya. Ada yang ditanyakan lagi? Thank you. Ada Iya. lagi yang ditanyakan? Bu Grace? Berarti kalau piano itu semakin banyak komponen yang rusak, sebaiknya segera dijual. Kayaknya lebih banyak sekali ini. Iya. Pertimbangannya banyak sebetulnya. Perawatannya. Kalau sebetulnya gini, kalau pertimbangannya mau dijual enggak itu biasanya kalau saya itu dari kalau diperbaiki itu masih worth it enggak gitu loh. Jadi dilihat worth it enggak, atau kadang gini,
saya pernah itu dapat customer itu dia dapat piano dari Belanda. Badannya masih bagus gitu. Cuma waktu itu mekanikalnya aja yang rusak. Jadi untuk body semuanya masih bagus semua. Senarnya pun masih bagus. Dikirimin ke saya videonya, dia menanyakan ini worth it tidak misalkan kita beli kita perbaiki dengan harga yang dia dapat murah, oke, worth it, tidak apa-apa. Tapi nek misalkan belinya sudah mahal, terus perbaikannya juga mahal, nek saya juga tidak juga. Gitu. Nah, pertimbangannya itu diperbaiki satu itu, keduanya fatal tidak kerusakannya. Cuman kalau kerusakannya masih ringan, masih bisa diperbaiki, tidak apa-apa. Tapi kalau contoh hal misalkan sampai ringnya ini retak atau patah, yang tidak bisa dipakai seumur hidup. Ya, Kalau bisa kebanjiran, Kalau kebanjiran itu yang rusak. Kalau model grand gini ya, kalau itu kebanjiran kalau sampai dia naiknya sampai ke sini, ya wes. Ya sudah. Sudah. Walah. Nggak bisa diselamatkan. Rest in peace. Karena apa? Kerusakannya kita kayak dan baru lagi. Iya. Tapi kalau cuma sebatas kaki, Kaki. itu masih aman. Masih aman. Tapi kalau upright itu kan beda lagi. Oh iya. Kalau upright itu upright itu senar bassnya itu sampai bawah. Bawah ya, betul. Sampai bawah. Nanti dilihat dulu korosinya itu sudah parah atau enggak. Kan kadang gini. Contoh kayak kasus kemarin di Marina. Itu kena banjir, ada yang langsung dibersih, ada yang enggak. Ya nek kalau masih langsung dibersih masih aman, nek saya ngomong masih aman. Tapi nek misalkan itu ditinggal sampai 3 hari lebih gitu, ya sudah. Jadi nanti kemudian hari senar bassnya yang kena terendam banjir pasti akan putus. Satu itu, keduanya soundboardnya juga kan sampai bawah kok. Sedangkan soundboard itu kan kayu yang disambung-sambung. Sedangkan lem yang dipakai dari alat musik itu kuat, tapi tujuannya bisa dilepas lagi supaya nanti saat perbaikan itu bisa diperbaiki. Nah kadang itu soundboardnya itu pada lepas, dilihat lepas tidak dari rangkaiannya itu lepas tidak. Tapi misalkan sampai lepas, ya mending jual aja diganti. Tapi nek enggak apa-apa. Karena kalau grand piano secara harga relatif jauh lebih mahal daripada upright kan. Nah, sekarang masnya sebagai pengalaman dengan berbagai jenis merek, ada nggak sih merek upright yang setidaknya kualitasnya touch-nya paling nggak mulai mendekati grand ada nggak sih? Kalau mendekati grand itu sebetulnya itu ada malah kebanyakan buatan RRC. Itu yang buatan Cina. Dia touchingnya berat. Kayak River, terus satu lagi itu apa itu? tapi kualitas suaranya. Untuk kualitas suara itu sebetulnya gini toh. Inilah kesalahan dari importer sebetulnya. Saya sering cerita ya. Jadi ini saya yang nyeritain importernya sendiri nih. Jadi misalkan dari Cina misalkan itu kan ada standarnya sebetulnya dengan standar piano yang mereka buat misalkan dengan harga 10 juta. Dari importernya bilang bisa nggak aku dapat dengan harga yang 5 juta. Otomatis bahan yang dipakai, komponennya parts ya. yang dipakai, kayu yang dipakai itu standar Kualitasnya turun. Tapi sebetulnya kok untuk yang bagus pun ya ada. Ada. Yang Kayak seperti itu juga sekedar lumayan pencet bagus. cuma nyaring aja gitu. Cuman kalau untuk biasanya ada standarnya sih, biasanya ada ciri khasnya biasanya. Kalau piano dari Cina itu dia lebih cenderungnya kadang lenting sekali, touchingnya berat. Tapi kalau buatan Jepang itu biasanya suaranya dia lebih cenderungnya itu lebih cenderung lenting, tapi touchingnya ringan. Kalau Eropa beda lagi. Eropa itu suaranya dia lebih bulat biasanya, nggak terlalu lenting, touchingnya juga nggak terlalu berat juga. Yang ini sama mekanik maple. Maple. Berarti mirip biola ya? Sama. Sama. Kalau biola kan biasanya rata-rata sampelnya dari siklus terus Iya, sama. bentuk alat Sama. alatnya. Iya, sama. Kebanyakan alat musik yang akustik itu kurang untuk sementara ini. Itu kayu yang cocok yang dipakai cuma bagian itu aja. Yang jenis itu. Kalau bodinya kayu apa ya Pak? Kalau kayu bodinya terselera. Mau dipakai jati boleh, tapi kalau kayak ini plywood. Ini plywood yang sudah di apa namanya sudah di finger jadi model kayu. Tapi ini dasarnya plywood. Pres-presan. Iya.
Ini plywood kok. Ada berat ya. Beratnya besinya ini, besi cor. Basinya itu. Besi cor sama kayu penyangga yang ada di bawah. Nek dilihat dari bawah itu kan banyak balok-balokan besar-besar. Iya. Itu. Yang membuat berat itu dari besi cornya ini. Besi cornya ini itu yang membuat berat. Gitu. Cuman kalau untuk masalah body itu mau dipakai kayu aja bebas. Kayu model apa atau jenis apa bebas. Tidak ada pengaruh. Cuma kan takutnya rayap itu loh Pak. Kalau banyak rayap itu biasanya itu karena tempatnya satu tuh lembab. Oh, tapi rayap tetap makan piano nggak? Makan. Oh, kan ya. Kayu. Makanya bodinya kan Kan Piano. ada rayap kan di sini. Piano itu nek saya lihat kayunya jenis siprus itu kan baunya itu kan beda tuh dengan kayu yang lain. Dia jenisnya itu kayak nek orang perkayu itu nek bilang jenis aromanya wangi. Jadi rayap lebih suka. Enggak, ini semuanya nggak ada rayap. Aku tinggalin segitu lama aku udah. Aku kemarin juga sih belum ada. Oh, nggak ada, rayap Cuma belum. Kalau tempatnya lembab, rayap pasti datang. Pasti datang. Apalagi kalau modelnya studio gitu, yang misalkan itu studio, habis itu studio ini kebetulan kebocoran. Bocor, nah itu dia. Itu undang rayap. Itu undang rayap. Jadi tidak bisa. tinggal didengar aja ada suara. Iya, keruk. Ya. Kalau piano itu kadang tidak kelihatan. Tahu-tahu dia sudah habis. Makan habis. Soalnya kalau rayap itu, Deteksinya gimana Pak? Ada Deteksinya? deteksi awal rayap. Deteksinya gimana, Pak? kalau deteksinya sih sebetulnya dari kelihatan dari jejak rayapnya itu biasanya ada Oh. jejak tanah biasanya. Oh, jejak tanah. Atau enggak tahu itu enggak sayap model kayak hewan sing laron. Laron itu ya. Oh, iya iya iya. Piano ada itunya. Wah, sudah berkembang biak di situ. Iya. Soalnya dari rayap itu dia berubah jadi itu. Ada cara antisipasinya Pak? Kalau antisipasinya dari awal itu usahakan sekitar piano itu satu kering, keduanya nat-natnya ini harus rapat. Natnya. Harus rapat. Jangan sampai ada yang kayak natnya itu Lobang gitu ya? istilahnya gampang Terbuka. Apa ya? buka gitu natnya itu. Kayak gitu. Mm-mm. Gampang gitu. Tapi terutama Oh iya ini. terutama di lantai satu ya. Terutama satu. Satu. Jadi kalau Terutama lantai satu. dua Tapi bisa kan ya. kalau dari atas, biasanya dari atas. Oh dari atas. Dari atas. Gipsum itu juga mengundang rayap. Oh, itu dia. Ini games. Usahakan kok jangan kebocoran kok. Usahakan jangan kebocoran. Kalau itu bocor lembab sudah kok. Aduh. Jadi intinya jangan tiru aku taruh. Bad example. Jadi, misalkan kebetulan kok takut misalkan apa itu kasih kalau belum sampai kena itu dikasih obat serangga pun bisa. Apa serangga? Masih bisa. Karena kalau rayap itu Maksudnya kena obat serangganya diapain? semprot aja Semprotin. di belakang piano. Rayap itu makan kayunya itu yang tidak terlapis cat. Kalau dia terlapis cat gini, dia tidak mau makan. Yang tidak terlapis cat, contoh yang tidak terlapis cat di bagian piano itu. Ini kayak gini nih ya. Kayunya. Ini nih ya. Betul. Oh. Terus di bagian kayu ini, contoh misalkan ini. Iya, bawahnya tuh nggak kecat itu. Ini kan catnya itu kan cuman apa namanya? Bukan cat yang di varnish tebel gini, jadi cat yang apa cuman dilapis hitam gitu tok tanpa ada varnishnya. Itu aman kok. Tapi yang tidak ada varnishnya itu yang bahaya. Itu tahu-tahu langsung habis, dia masih bentuknya masih utuh tapi dalamnya habis. Bisa-bisa langsung ambrol gitu. Ada kejadian, ada kejadian, ada pernah. Lagi main bisa Jadi bahaya. piano waktu itu upgrade kok. Oh. Udah tak kasih tahu itu piano kena rayap gitu, tapi masih bisa dipakai. Seminggu atau berapa dia telepon saya di foto piano sudah rubuh. Hah? Sudah rubuh. Pas Iya. gak ada yang di rumah aman ya? Takutnya ya. Aman. Kalau kemarin Hanya sih itu aman. harta saya. Kalau mamas masih ada. Kalau itu aman. Jadi makanya kalau piano itu yang penting tempatnya tidak lembab. Usahakan jangan taruh tempat lembab. Kalau tempat lembab, satu dia gampang pengaruhnya gampang macet, keduanya undang rayap. Itu gimana mas? Yang kemarin kan persis di bawah AC. Berarti nggak boleh ya? Kan katanya mau dipindah. Dulu nggak dipindah. Jadi ya mas ya, tanggal 26 ya ngambil. Terusnya
harusnya multi price lagi kok. Oh, iya. Tengahnya. Soalnya kasusnya sama kayak yang depan. Iya. Yang depan kasusnya sama. Cuman kebanyakan kalau piano itu orang itu pokoknya tahunnya sudah dipakai ya sudah, usahakan kontrol selalu itu di bagian di bawah, terutama jejak. Biasanya kadang yang bahaya itu yang dikasih karpet. Justru itu ya. Karpet itu waduh, itu ruangannya. Kena lagi. Benar, itu harus dicek. Iya. Itu harus dicek. Kalau enggak tempatnya pas ada rayap habis semua. Iya. Terus satu studio habis. Ini kalau dipasang di ruangan itu apa yang bagus air itu, anti air apa Serap- sih? serap Ya air serap itu. air gitu. Ya bisa membantu sih, cuman nggak bisa maksimal. Maksimal. Biasanya itu kadang gini loh. Kalau contoh misalkan seperti ini, kita pakai pel gitu bagian sini kadang terlalu basah, nggak langsung gitu. Kebetulan entah itu kena kardus ataupun entah itu kena apa namanya styrofoam atau apa, kebanyakan orang kan numpuk di situ. Nah, itu nek basah itu menganggap, nek nggak percaya, nek kebetulan di rumahnya ada rayap, kardus basahin, taruh aja di sebelah. Ada datang. Iya datang. Kalau datang, aku pernah praktekin sendiri di rumah. Ada rayap datang, itu banyak. Masalah mudah kalau di sini. Pokoknya kalau piano itu ya kelemahannya ya, yang penting tidak kena banjir, tidak kena rayap, tidak kena tikus. Masuk angin. Tikus ya. Tikus bisa. Makanya ada Tom and Jerry. Oh, contoh misalkan, Main kalau misalkan pas pergi agak lama, usahakan piano jangan kebuka. Tutup. Tutup. Tikusnya masuk. Nanti beranak pinak di sini. Nah, itu dia. Pianonya bisa bunyi sendiri. Nah itu ya, kayak kartun itu kan, kartun Tom and Jerry itu. Kotor nanti. Soalnya kalau sudah kemasukan tikus, dia buang kotoran. Satu itu, kedua dia pasti banyak dia kayak tapi kalau rayap, kalau tikus masih mending. Soalnya secara lihat kelihatan. Iya. Dia udah di luar. Tapi kalau rayap dia makannya yang di dalam. Apalagi nanti kalau sudah makannya di bagian sumbernya sama Iya. Kenapa sih tikus? Karena anget. Suka. karena banyak mainannya. Mainannya kan dia kan pengerat dia. Binatang pengerat. Jadi banyak apa namanya kesukaannya. Kesukaannya dia. Nggak cuma ngomong. Hmm. Nggak cuma ngomong pokoknya. Heeh. Tapi untuk apa namanya kalau masalah tikus itu tergantung dari itu sih Lingkung. orang sendiri itu biasanya Iya. kadang males tuh kadang gitu. Mm-mm. Tetap biasa. Tapi nek misalkan ditutup rajinnya apa paling bahaya itu rayap. Itu yang paling bahaya. Tapi misalkan sampai ininya kena rayap gitu ya sudah. Soal ditangani pun juga kadang nggak bisa 100%. Kita ngomong apa adanya. Kita tangani tidak 100% karena apa? Kita nggak mungkin kita bongkar 100% yang ini nggak Iya. bongkar, kita lepas-lepas itu nggak mungkin. Paling sebagian-sebagian yang kena rayap. Gitu. Soalnya kalau kita pakai lepas itu lagi biayanya besar waktu. Bisa bongkar, nggak bisa pasang kadang-kadang. Cuma dibongkar. Gitu sih. Iya. Tapi untuk piano sendiri asal piano itu nggak sampai ada problem yang 3 hal itu yang kita apa? Oh, jamur. Kalau jamur bisa diperbaiki. Kalau kayak berjamur itu bisa dibersih kok. Oh. Bisa dibersih. Tapi beda dengan bercak kayu ya kok. Yang membedakan jamur sama bercak Iya, kayu. bercak Kan ada kayu. bercak yang modelnya kayu itu yang kayak itu keluar kayak minyak. Oh. Itu nggak bisa hilang walaupun kita bersih pun, soalnya dia keluar dari dalam dia sampai keluar. Oh. Kalau putih-putih di samping gini-giniannya Itu jamur. itu jamur. Itu jamur beda. Itu bisa Bisa dibersihin. hilang. Contoh nek misalkan kayak gini biasanya itu di bagian kayu. Kayak tadi di sini ini. Nah itu bisa hilang kok. Ini jamur. Jamur. Hmm. Cuman kalau yang coklat-coklat ini minyaknya kayu kok, jadi nggak bisa hilang. Di amplas pun dia sampai dalam. Tapi enggak merusak. Nggak merusak. Kalau Oh. minyak kayu nggak merusak, cuman kelihatan warnanya kelihatan. Kalau hilang. jamur merusak. Kalau jamur nggak merusak, cuman dia kok kelihatan kotor aja Oh. sih. Nggak merusak sih nggak. Cuman kelihatan. Dia nggak kotor. makan. Nggak. Oh iya, salah satu lagi, ngengat. Ngengat. Apa itu? Ngengat. Ngengat itu hewan Oh, kecil-kecil. iya. Dia makannya bukan kayu kok, tapi kayak sejenis kain, busa. Oh berarti yang ini dong tadi. Oh, Ini busa ini hammernya. yang ada di sini. Paling yang dimakan
Itu di bagian itu namanya kain kasmer tutsnya ini biasanya di upright kebanyakan itu. Itu sama lembab. Kalau model ngengat itu tidak dikasih cover, kasih cengkeh. Cengkeh. Cengkeh masukin plastik tusuk gitu, taruh di piano. Di sebelah mananya mas? Kalau upright itu biasanya ditaruh di bawah tuts atau tidak di itu dua biasanya di bawah tuts sama di bawah kolong yang di pedal itu. Tapi misalkan kalau kayak grand piano ditaruh di sela-selanya sini.